Next. Nah, kemudian ada Dr. Gibran, beliau merupakan dokter bedah saraf konsultan tulang belakang yang memang saat ini berpraktek di Mayapada Hospital Kuningan dan juga Jakarta Selatan. Kalau yang Kuningan nih pasti deket banget nih dari sini, paling cuma kurang lebih 10 menit kali ya gitu. Jadi boleh juga main-main ke Mayapada Hospital Kuningan karena deket banget nih, kita di Rasuna Said. Dr. Gibran menempuh sarjana kedokteran di Universitas Erlangga, kemudian juga melanjutkan konsultan dokter spesialis bedah saraf di Universitas Erlangga juga. Oke, saya akan masuk ke sesi health talk-nya. Nah, jadi kalau kita tahu ini kan kasus kegawat daruratan jantung ya, baik jantung ataupun stroke ini sering terjadi ya. Apalagi sekarang itu kalau kita dengar usia 30-an, usia produktif yang 40-an itu udah mulai kena serangan jantung. Nah, itu lumayan mengerikan ya gitu buat kita. Karena biasanya yang tahu paling usia-usia lanjut nih gitu. Nah, saya akan bertanya dulu mungkin sama Dokter Aaron nih ya Dok ya. Dok, boleh dijelaskan nggak sih gejala dari penyakit jantung koroner kalau orang yang misalnya tiba-tiba serangan jantung itu gejala apa yang khas yang orang bisa tahu langsung saya nih kena serangan jantung? Karena biasanya gejala itu suka nyaru sama GERD kayak gitu kan ya Dok ya? Boleh dijelaskan Dok, silakan. Baik, terima kasih Dr. Ketty. Selamat pagi Bapak-Bapak Ibu semua. Mungkin saya kalau di slide ini ada di depan sama tadi kan ada video juga ya yang udah memberikan sedikit gambaran penyakit jantung itu kayak apa. Sebenarnya kan penyakitnya namanya penyakit jantung koroner, penyumbatan pembuluh darah jantung. Tapi untuk secara gejalanya saya bagi jadi dua deh, yang stabil sama yang dadakan gitu. Yang stabil sama yang dadakan. Yang stabil tuh yang kayak apa? Yang kira-kira kalau ada keluhan ibu masih bisa pikir saya bikin janji dulu sama dokter jantungnya entah hari apa. Kalau yang dadakan adalah yang gak bisa bikin janji lagi di klinik, langsung ke UGD gitu. Nah, secara karakteristik mirip, tadi udah dengar nyeri dada di kiri ya, karakteristiknya nyeri dada di kiri. Tapi secara deskripsi, keluhan itu tidak selalu berupa nyeri. Kalau pasien-pasien saya banyak yang bilang rasanya pegel, atau rasanya kayak kemeng, atau rasanya kayak saya susah narik nafas. Jadi dia nggak bilang sakit, rasanya seperti tertekan, itu yang paling umum. Nomor dua, ada juga yang banyak bilang rasanya seperti panas, kayak kebakar dok. Makanya mirip sama gejala GERD atau MAH gitu. Nah itu secara deskripsi, jadi orang beda-beda keluhannya. Nah, clue yang berikutnya yang bisa dilihat adalah ditanya lokasinya di mana. Kalau pasiennya mulai nunjuk nih, saya di sebelah titik sini atau saya di sebelah titik sebelah sini, biasanya udah nggak mirip sama jantung. Karena kalau yang jantung benar tuh luas dan dalam, tidak bisa dispesify di satu area lingkar tertentu. Itu jadi karakternya tertekan, panas, luas, tidak didefinisikan areanya gitu. Nah, nomor tiga dia ada penjalaran, ada yang menjalar ke ulu hati, makanya nyaru sama penyakit lambung, empedu dan lain-lain. Ada yang nyaru ke leher, bilangnya rasanya kecekik, itu juga gejala yang khas. Ada yang gejala kecekik, menjalar sampai ke bahu, ada yang ketenan. Nah itu deskripsinya kurang lebih kayak gitu ya, cukup lengkap ya. Nah itu deskripsinya, tinggal karakteristik lain, yang stabil sama yang nggak stabil yang mana. Kalau yang nggak stabil tuh dia muncul 5-10 menit, di bawah istirahat dia hilang lagi. Ntar kalau lagi bawa jalan kaki, naik turun tangga, kambuh, istirahat, hilang lagi. Masih bisa hilang kalau dibawa tenang, tarik nafas, hilang. Itu yang stabil. Kalau yang nggak stabil kayak gimana? Muncul mendadak, kayak di video tadi aja, tiba-tiba pingsan, atau muncul mendadak lebih dari 20 menit, disertai keringat dingin dan muntah. Makanya orang banyak juga, saya nggak pernah serangan jantung, dulu pernah dirawat sakit emah aja dok, tapi sama dokternya dibilang jantung gitu. Nah karena gitu mirip, dada panas, keringat dingin, muntah, mikirnya masuk angin sama emah gitu. Nah jangan salah, ada juga yang menjalarnya ke punggung semua sakit sampai leher-leher, tapi ada keringat dingin juga, bilangnya masuk angin gitu. Tapi biasanya ternyata jantung. Minta dikerok dok. Minta dikerok, iya biasanya gitu. Minta dikerok, udah enakan, iya istirahat nggak enak-enak, tahu-tahu subuh-subuh blok, nah gitu. Nah itu kurang lebih deskripsinya seperti itu. Jadi yang membedakan, yang stabil hilang dalam 5-10 menit, masih bisa bikin janji dulu, tanya-tanya agentnya, saya mau ke dokter mana gitu ya. Kalau yang nggak stabil, lebih dari 20 menit, keringat dingin, seringkali nggak hilang, atau dia hilang bentar dia memberat, dia hilang bentar dia memberat. Nah itu cepat-cepat ke UGD gitu.
Yang bedain penyakitnya apa sih? Kenapa yang stabil dan nggak stabil? Kalau yang stabil itu cuma penyempitan pembuluh darah dengan plak lemak. Kalau yang serangan jantung, nah di situ di gambarnya kelihatan tuh ya, ada blood clot, bekuan darah tiba-tiba muncul. Jadi mampetnya dadakan, mendadak. Makanya keluhannya nggak harus lagi jalan, lagi duduk, lagi nonton TV juga bisa muncul. Nah kurang lebih secara gambaran keluhan kayak gitu. Oke, tadi kita udah tahu soal gejalanya ya Dokter Aaron. Saya mau nanya Dok, kalau misalnya tadi mungkin ada dari nasabah, Bapak Ibu di sini nih Dok, yang tiba-tiba nelfon mengalami gejala tadi yang udah Dokter Aaron bilang. Nah itu apa sih Dok penanganannya atau kita harus ngapain nih Dok? Silakan Dok. Jadi kan pertama kita langsung ke UGD ya, dengan keluhan apapun itu dipastiin ini serangan jantung atau bukan. Bisa aja keluhannya mirip kayak yang saya bilang tadi, ternyata bukan, harus di endoskopi. Atau ternyata penyakit lain yang berhubungan sama torak. Tapi begitu ke UGD yakin ini serangan jantung. Nah dilihat dari gambaran itu, kalau serangan jantung kan sumbatan mendadak di pembuluh darah koroner. Jadi otot jantungnya langsung nggak dapat darah. Nah, kalau dibiarin aja itu akan mulai berjalan proses kerusakan otot jantung yang sifatnya permanen. Dan prosesnya berjalan cepat. Hitungan 2 jam aja separuh ketebalan otot jantung tuh udah mulai damage. Setelah 6 jam seluruh ketebalan otot jantung mulai damage. Di atas 12 jam sampai 24 jam kerusakan otot jantung sudah permanen. Nah notice tadi saya bilang 2 jam, 6 jam, 12 jam. Artinya apa? Aliran darah harus dibalikin secepat mungkin gitu. Secepat mungkin ke UGD, begitu ketahuan tidak serangan jantung, secepat mungkin dilancarin lagi pembuluh darahnya. Nah itu yang sampai saat ini masih paling recommended adalah tindakan PCI atau pasang ring yang sifatnya emergency atau bahasa ininya primary PCI, itu pasang ring emergency. Beda sama pasang ring yang terencana, elektif, bisa diukur-ukur dulu, enggak. Ini primary PCI, pasang ring yang kalau ada pasien datang itu panduannya dalam waktu 60 sampai 90 menit sejak dia tiba di UGD itu harus sudah dilakukan tindakan gitu. Tujuannya apa? Supaya proses kerusakan otot jantungnya itu berhenti. Nah, jadi kerusakan otot jantungnya nggak luas sehingga bisa pulang dalam kondisi fungsi otot jantung relatif masih baik gitu pompanya. Kalau dibiarin terlalu lama, lebih dari 12 jam sejak pertama nyeri, nggak diapa-apain, atau bahkan pasiennya sama sekali nggak mau tindakan misalnya, maka akan terjadi kerusakan otot jantung permanen dan kelemahan jantung dan bengkak jantung yang sifatnya permanen gitu. Otomatis obat sehari-hari akan lebih banyak dan keluhannya akan lebih permanen, masuk keluar rawat, minum obat terus gitu. Jadi emang harus dikembalikan secepatnya aliran darahnya dengan tindakan pasang ring darurat dalam kurun waktu 60 sampai 90 menit sejak tiba di UGD. Berarti cari rumah sakit yang bisa melakukan tindakan itu anytime, tengah malam subuh harus bisa gitu. Oke, makasih Dokter Aaron. Nah, kalau tadi Dokter Aaron udah bilang memang tindakan untuk pemasangan PCI terutama untuk serangan jantung ini harus cepat ya, gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu yang memang punya nasabah atau kolega atau kerabat yang mungkin dekat-dekat sini bisa bawa nih ke Mayapada Kuningan. Kita di sana udah tersedia cath lab yang terbaru juga. Jadi jangan khawatir, kita juga bisa melakukan tindakan pemasangan ring. Nah, kalau misalnya ke daerah Tangerang, otomatis bawanya ke Mayapada Hospital Tangerang ya. Gitu. Oke, saya akan beralih ke Dokter Gibran nih Dok. Kalau tadi Dokter Aaron udah ngomongin soal kegawat daruratan jantung. Nah, yang sering juga itu kan serangan stroke ya Dok ya. Kalau orang suka banyak nih terjadi. Nah Dok, boleh dijelaskan nggak Dokter Gibran kalau gejala penyakit stroke itu seperti apa ya Dok? Atau kayak ada hintnya nggak sih Dok? Kayak kisi-kisinya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Gimana gejalanya? Boleh dijelaskan Dokter?